Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Di video kali ini saya ingin ngebahas teman-teman, yakni ketika kita upload video itu bagusnya jam berapa sih? Nah, supaya kita bisa tentunya yang kita harapkan ketika kita upload video itu adalah untuk mendapatkan penonton yang banyak dan ketika penonton itu sedang lagi santai, yang penting kuncinya teman-teman, ketika kita upload video itu kita harus mengerti dan kita harus tahu penonton kita itu jam-jam, di mana gitu, jam-jam berapa gitu ketika mereka santai, terus juga ketika mereka bisa menonton video kita gitu. Jadi kita tidak ambil waktu ketika mereka sibuk teman-teman ya. Kuncinya yang pertama kalian harus bisa memahami, ketika kalian sudah mendapatkan subscriber, kalian harus bisa memahami dari, traffic dari, YouTube Studionya ya. Kalian bisa cek di situ penonton kalian itu biasa nonton itu jam berapa. Biasanya di situ ada misalkan ada jam 6 gitu, dia, traffic-nya agak tinggi ataupun, rendah gitu kan, kalian bisa soalnya setiap channel YouTube itu beda-beda teman-teman, tergantung tema YouTube kita. Biasanya kalau misalkan konten anak-anak itu biasanya ketika waktu-waktu, sore hari. Nah, di situ ya teman-teman. Kalau misalkan channel tutorial ataupun channel seputar informasi dan lain sebagainya itu biasanya ketika agak-agak, malam ya, agak mulai menjelang malam gitu. Misalkan, sore setelah sore, ya kurang lebih habis isya gitu teman-teman. Tapi sebelum itu, kalian juga harus bisa mengerti ya yang seperti saya bilang tadi, ketika biasanya penonton kalian itu rame itu jam berapa. Nah, kalian bisa lihat di situ di YouTube Studio, di situ kalian bisa cek ya teman-teman ya. Di situ bisa cek, kalian pergi ke apa namanya tuh, ada di situ ada kayak kayak penonton kayak gitu teman-teman ya, audiens ya, namanya audiens. Kalian bisa cek di situ, terus pelajari traffic, YouTube kalian teman-teman. Soalnya beda-beda ketika kita mempunyai channel YouTube, tema ini itu beda-beda teman-teman trafficnya, juga audiensnya ketika mereka nonton itu jam berapa. Tapi di video kali ini saya ingin ngebahas teman-teman, jam berapa sih supaya kita upload video dan bisa ada penonton tentunya ya. Terus juga ya penonton kita yang kita harapkan tentunya penonton yang rame gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama kita harus targetan terlebih dahulu teman-teman. Kalian itu pengen penonton dari luar negeri atau dari Indonesia? Dari negeri kita sendiri teman-teman. Tapi kalau sebagian orang yang sedang mengejar dolar agar dolar kita lebih tinggi tentunya mengejar penonton yang luar negeri ya teman-teman. Tapi di video kali ini saya ingin ngebahas tentang penonton Indonesia dulu teman-teman. Buat teman-teman yang memiliki subscriber kebanyakan orang Indonesia, jam-jam seperti ini adalah jam-jam recommended banget ya menurut aku ya. Soalnya aku sering lakukan jam-jam seperti ini untuk upload video teman-teman. Yang pertama adalah ketika jam 10 pagi. Nah, kenapa saya bilang jam 10 pagi? Karena di jam 10 pagi itu biasanya dimulailah ketika waktu orang kerja itu dimulai istirahat, teman-teman. Jadi di mana ketika orang mulai santai, ketika mulai orang sudah istirahat dari pekerjaannya gitu, dia mungkin buka HP terus melihat notifikasi gitu. Nah, notifikasi YouTube yang sudah mereka subscribe gitu, teman-teman. Nah, di situ ya. Kemudian yang kedua ini terutama untuk penonton Indonesia ya teman-teman ya. Yang kedua, kalau menurut saya bagusnya kita upload video itu ketika jam 4 sore teman-teman. Nah itu udah umum banget gitu ya. Biasanya banyak banget kalian kalian bisa cek deh ketika kalian subscribe channel YouTube orang lain. Tentunya sore-sore jam 4 sore, jam 3 ataupun jam 5 sore itu banyak banget yang upload video teman-teman. Kenapa? Karena di jam seperti itu, jam 4 sore itu adalah orang-orang ketika orang mungkin udah selesai bekerja ataupun sedang dalam perjalanan bekerja ataupun sudah sampai di rumah bekerja itu jam 4 jam 5 gitu ya teman-temannya ataupun waktu mulai menunggu selesainya kerja gitu. Nah, di situ akan mereka pasti kalian harus bisa mengerti dulu posisi orang itu ketika santai terus dia pegang HP gitu teman-teman supaya dia melihat ketika upload video notifikasi kita langsung muncul. Sebenarnya sih sebenarnya upload YouTube itu jam berapa aja sih, cuman yang membedakan poin pentingnya adalah notifikasi. Notifikasi ketika orang pegang HP terus dia dapat notifikasi upload dan YouTube. Nah, di situ jadi bikin orang itu pengen nonton ini apa sih, upload dan apa sih. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi
Kalau menurut saya bagusnya itu sekitar jam 4 sampai jam 5 sore ya teman-teman ya. Terus yang ketiga untuk penonton Indonesia, kalian kejar target untuk penonton Indonesia agar penonton ke Indonesia itu banyak yang nonton video kalian. Itu ketika setelah Isya teman-teman atau jam 8 malam. Nah, kenapa saya bilang jam 8 malam? Ketika jam 8 malam itu orang lagi santai-santainya. Orang sudah mulai selesai semua aktivitas, dia sedang santai bersama keluarga ataupun bersama siapa gitu ya, misalkan lagi santai gitu di ruang tamu ataupun di mana, pokoknya jam 8 mereka kebanyakan orang lagi santai teman-teman. Nah disitulah kita harus bisa mencuri, apa namanya, mencuri waktu untuk upload video teman-teman. Nah biasanya saya gunakan jam 8 ya, antara jam 10 pagi, jam 4 sore, sama jam 8. Terus kadang-kadang kalau misalkan terus Abang kadang-kadang upload jam 12 malam. Nah itu kenapa? Itu hanya untuk memancing rekomendasi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen memancing rekomendasi, kalian bisa menggunakan upload ketika jam 12 malam teman-teman. Nah, kenapa? Karena di situ akan menentukan rekomendasi kalian teman-teman. Itu untuk memancing rekomendasi kalian. Soalnya ketika kita upload jam 12 malam, itu misalkan ada penonton banyak, tentu pasti banyak. Tapi kalau sepi-sepi banget gitu teman-teman. Itu jadi kalian buktikan aja, kalian upload video jam 12 malam. Itu kalau nggak sepi-sepi banget, kalau nggak rame pasti rame banget gitu teman-teman. Nah, di situ soalnya kalau jam 12 malam itu adalah penentuan kita untuk mencari rekomendasi video teman-teman ya. Soalnya ketika kita sudah mendapatkan, misalkan contoh, kalian upload video jam 12 malam nih ya, upload video jam 12 malam, terus video kalian besok pagi itu udah ada perubahan rame gitu, kayaknya ini ada titik-titik rame videonya gitu teman-teman. Nah, di situ kalian jangan ulangi lagi kalian upload video jam 12 malam, jangan. Kalian biasain aja, kayak semacam upload pagi, jam 10 pagi, ataupun jam 4 sore, ataupun jam 8 malam. Kalian standby-in aja upload seperti itu. Itu ketika saya upload jam 12 malam itu hanya untuk memancing rekomendasi aja teman-teman. Soalnya ketika video jam 12 malam yang saya upload tersebut udah rame, tentunya video yang di belakang juga itu akan ikut rame juga kan, ikut ke bawah juga teman-teman. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, ini untuk teman-teman yang pengen mengejar penonton itu dari luar negeri ya, dari misalkan dari Amerika Serikat, dari India, pokoknya dari luar negeri lah, dari negeri-negeri yang jauh gitu ya, yang perbedaannya antara berapa jam gitu ya. Kalian bisa gunakan waktu ketika upload itu jam 2 malam. Kenapa jam 2 malam? Soalnya kalau ketika jam 2 malam itu adalah waktu santai mereka gitu, teman. Waktu santai orang luar negeri kayak semacam orang Inggris, orang Amerika, orang Arab, orang India itu mereka waktunya santai, teman-teman. Waktunya santai ketika kita upload video. Terus jangan lupa kalian tembak juga judul, deskripsi dan lain sebagainya itu tentunya dirubah ke dalam bahasa Inggris. Nah, dia akan secara otomatis dia akan terlempar ke sana rekomendasinya, teman-teman. Dan ketika kita upload jam 2 malam tersebut, rekomendasi video tersebut kita akan sampai gitu, teman-teman. Nah, itu akan ada istilahnya apa ya? Akan ada gesekan gitu, teman-teman. Gesekan. Ya pokoknya ketika jam 2 malam itu adalah target utama banget untuk penonton luar negeri, teman-teman. Itu biasanya yang saya lakukan untuk konten anak-anak, teman-teman. Saya memiliki konten anak-anak, tapi selalu upload jam 2 malam gitu, teman. Kenapa? Kok mainan anak-anak di-upload jam 2 malam? Kan anak-anak udah pada tidur. Nah, targetnya saya dirubah menjadi bahasa Inggris, teman-teman. Setelah judul bahasa Inggris, deskripsi bahasa Inggris, tag bahasa Inggris, semua disetting dalam versi bahasa Inggris. Dan ketika itu saya uploadnya jam 2 malam, teman-teman. Nah, di situ karena untuk targetkan anak-anak luar negeri untuk menonton video saya. Dan disitulah ketika kita mendapatkan penonton dari luar negeri, otomatis pendapatan kita akan melonjak beda drastis dari orang Indonesia, teman-teman. Karena traffic dari penonton orang luar negeri itu tentunya gede gitu, teman-temannya. RPM yang kita dapatkan juga. Terus kalau kita ingin menargetkan penonton luar negeri, tentunya ada lagi jamnya teman-teman, yaitu jam 4 subuh. Loh, kok jam 4 subuh? Nah iya, karena ketika jam 4 subuh, itu di sana udah mulai sore teman-teman. Nah, udah mulai sore kenapa? Waktu sore tentunya sama aja kayak orang Indonesia teman-teman. Waktu sore itu adalah waktu santai, waktu selesai bekerja, waktu selesai aktivitas gitu ya, intinya baru mulai santai gitu. Jadi ketika kita upload jam subuh ataupun jam 4 jam 5 subuh gitu kan, itu akan ada muncul notifikasi, tapi tentunya kita setting terlebih dahulu bila video kita ingin bertujuan mendapatkan penonton orang luar negeri gitu teman-teman ya.
Dan, dari, jam-jam seperti inilah, ini sudah, istilahnya udah terbukti banget ya teman-teman, udah saya lakuin dari pengalaman saya nge-YouTube, dari beberapa channel YouTube saya, dari tembakan untuk luar negeri dan juga Indonesia. Makanya saya pokoknya saya setiap saya informasi-informasi di channel ini adalah pengalaman-pengalaman pribadi aku selama aku nge-YouTube teman-teman. Jadi aku lempar ke sini dan saya harap mudah-mudahan bisa ngebantu banget buat teman-teman yang sedang membutuhkan informasi seputar YouTube teman-teman. Soalnya ketika kita menjadi seorang YouTuber ataupun YouTuber pemula itu adalah hal yang sangat penting ketika kita mencari informasi seputar YouTube untuk channel YouTube kita teman-teman. Kalau kita ngasal aja nggak tahu informasi ataupun mencoba informasi ini, bila gini aja teman-teman. Soalnya ini banyak banget ya. Di channel saya ini kayaknya udah mulai banyak netizen-netizen yang sudah bermunculan gitu teman-teman. Netizen-netizen yang mulai-mulai ngebully, mulai-mulai ngomong-ngomong yang aneh-aneh gitu. Tapi saya hiraukan yang kayak gitu nggak jelas gitu teman-teman. Karena mereka tetap aja, mereka itu banyak mulutnya doang, malah mulut doang tapi buktinya nggak ada gitu teman-teman. Nah, saya di video ini saya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya alami, sesuai apa yang saya terima ketika saya nge-YouTube, teman-teman. Nah, itu sih berguna buat teman-teman ya alhamdulillah. Kalau misalkan menurut teman-teman ini sok tahu gini 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 itu nggak masalah. Tapi yang penting saya punya niatan untuk membantu para YouTuber pemula. Karena kayak tahu banget gitu, teman-teman. YouTuber pemula itu untuk ngejar jam tayang tuh gimana rasanya untuk mengejar subscriber ya kan? Gimana rasanya, wah, susahnya gitu kan mengembangkan channel YouTube kita. Kita dapat penonton 100 penonton aja itu udah senang banget. Iya enggak? Nah, apalagi kita bisa mendapatkan penonton ribuan bahkan ratusan ribu gitu. Nah, disitulah ada poin penting, poin besar yang harus kita dapatkan dari informasi seputar YouTube, teman-teman. Jangan sekali-kali ya buat teman-teman yang masih belajar, yang masih YouTuber pemula, yang masih merintis channel YouTube-nya, jangan sekali-kali kalian berkomentar pada channel YouTube terus komentarnya jelek gitu, komentarnya nggak bagus gitu. Nah itu sama halnya kalian membunuh diri gitu, bunuh diri kalian sendiri gitu teman-teman. Kenapa? Karena ini lumrah aja ya, lumrah aja. Jadi ini saya ngebahasnya kemana gitu. Soalnya kenapa ya, Mbak? Ada salah satu channel YouTube yang selalu apa namanya, selalu komentar yang nggak jelas kayak gitu. Ini buat dia gitu, buat dia bisa nanti ya, Kak, ini ya buat orang ya netizen lah, netizen jen deterjen ya. Dia komentar buruk sama seseorang. Dia tuh nggak nyadar besok dia juga akan terima bahkan lebih gitu guys, bahkan lebih. Pokoknya lumrahnya gini aja teman-teman, orang yang memberikan kejelekan kepada orang lain, memberikan keburukan orang lain, nanti keburukan itu akan dia terima sendiri, entah itu besok, entah itu minggu depan, entah itu kapan. Saya yakin memang seperti itu, coba aja rasain aja. Makanya di channel YouTube ini saya tuh ingin mengembangkan yang namanya ilmu ya teman-teman. Ilmu itu sangat penting banget buat teman-teman semuanya, buat teman-temannya para YouTuber pemula, terutama ilmu-ilmu YouTube teman-temannya. Dan di situ apa ya? Dengan adanya ilmu-ilmu YouTube, kalian intinya jangan pernah malas lah untuk mencari informasi seputar YouTube teman-teman. Karena kalau kalian masih dalam proses YouTuber pemula teman-teman ya. Orang yang udah sukses aja mereka masih tetap mencari ilmu teman-teman. Jangan salah, mereka misalkan subscriber mereka sudah ratusan ribu subscriber gitu. Jangan salah, mereka tetap masih belajar teman-teman. Semua masih belajar. Orang yang misalkan sudah 1 juta subscribe bahkan gitu ya, dia masih sama belajar, dia masih mencari channel-channel orang luar negeri untuk mencari ilmu-ilmu terupdate, karena di YouTube itu akan selalu update teman-teman, entah itu persyaratan, entah itu pedoman komunitas, entah itu apa namanya ya, hal-hal seputar YouTube lah, tentunya itu akan selalu update. Kalau YouTube nggak akan update, itu pasti gitu-gitu aja. Semakin banyak YouTuber, semakin banyak orang pengen jadi YouTuber, itu nanti akan semakin mudah. Kan itu akan semakin apa namanya ya, akan semakin banyak lah. Tentunya sistem YouTube juga akan semakin update. Tentunya sistem YouTube juga akan semakin berkembang. Ada versi-versi terbaru. Makanya buat kita para YouTuber pemula, jangan sampai down. Jangan sampai kita itu malas gitu untuk mencari ilmu tentang YouTube untuk pengembangan channel YouTube kita gitu teman-teman ya. Makanya banyak kok tutorial-tutorial YouTube. Kalian jangan sampai di sini aja gitu nyari ilmu. Kalian bisa Kak nyari video-video tutorial, tapi
banyak kok ya, YouTuber pemula yang menjelaskan tutorial YouTube. Nah, mungkin itu adalah dari pengalaman mereka gitu teman-teman. Jadi kita sebagai penonton, kita ambil yang positifnya, kita ambil yang benar-benar bagus untuk kita dapatkan gitu. Jangan ngelihat, ah ini orang YouTuber pemula, lu ngapain ngomong-ngomong tentang YouTube, orang subscriber lu aja segitu, orang viewer aja lu segitu gitu kan. Kita jangan sampai berpikir seperti itu teman-teman. Kalau kita ngomong seperti itu sama halnya kita ngomongin kita sendiri gitu teman-teman. Karena kenapa? Karena besok dia akan ngerasain juga kayak gitu. Nggak percaya, coba aja. Ya, gitu aja teman-teman. Jadi jadi saya kadang-kadang gimana ya sama orang-orang netizen kayak gitu, dia tuh kayak omongnya doang gede tapi mukanya nggak mau ditimbulin gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya pada video ini tadi saya bahas untuk seputar upload video itu jam berapa. Jadi jam 1 yang nomor satu yang pertama jam 10 pagi yaitu untuk ketika kalian mencari penonton Indonesia. Kemudian yang kedua adalah jam 4 sore. Terus juga yang ketiga itu jam 8 malam. Itu yang biasa saya lakukan untuk upload video. Dan itu bukan untuk saya aja teman-teman. Buat para YouTuber yang sudah istilahnya udah pendapatannya udah gede juga mereka selalu lakuin seperti itu teman-teman. Kalau nggak percaya kalian teliti aja ya. Ini saya kasih eh, apa namanya ya, kasih ilmu dari seputar pengalaman-pengalaman juga pengetahuan saya seputar YouTube teman-teman. Makanya saya memiliki ilmu seputar YouTube meskipun kalian bisa ngelihat subscriber ini cuman baru dapat 2.800 gitu ya. 2.800 subscriber karena kenapa? Ini ketika saya memulai channel YouTube ini diubah menjadi temanya seputar YouTube ataupun ilmu-ilmu pembelajaran seputar YouTube dan akhirnya channel ini bisa tembus 2000 teman-teman. Karena channel ini sebelumnya adalah channel vlog. Channel vlog yang tadinya cuma dapat 600 subscriber. Kemudian saya kembangkan menjadi satu tema dan akhirnya perkembangan itu drastis dan cepat gitu teman. Dan juga kalau misalkan subscriber dari channel YouTube ini apa namanya nggak apa namanya kurang apa ya kurang banyak istilahnya cuma dapat segitu gitu ya. Karena kenapa? Karena channel YouTube saya bukan hanya ini guys. Jadi channel YouTube saya bukan hanya channel YouTube keluarga kecil Kak Aira doang. Channel saya punya 11 channel teman-teman. Dan ada satu channel YouTube saya yang alhamdulillah sudah sampai 75.000 subscribe teman-teman. Kalian bisa lihat penonton saya. Penonton saya itu ratusan teman-teman. Kenapa? Tapi saya nggak mau bilang di sini, nggak mau spill di sini ya. Takutnya gimana gitu. Saya nggak mau nanti kenapa? Karena nanti kalau kalian subscribe, kalau kalian ikuti, itu nanti akan merubah rekomendasi video saya gitu. Karena video saya itu adalah seputar musik, teman-teman. Ya, seputar musik. Selain dari channel yang yang selalu saya spill adalah channel Mr. Manson Band tentang musik itu baru 4.000 ya, itu cuman baru berapa bulan, baru 4 bulan saya bangun dan itu monetisasinya cuma 1,5 bulan ya. Itu karena kenapa? Kenapa saya monetisasinya secepat itu? Karena saya memiliki ilmu untuk cepat monetisasi teman-teman dan alhamdulillah penonton juga kalian bisa cek itu untuk YouTube baru ya. YouTube baru kalian bisa cek Mr. Manson Band di situ ya. Subscribe-nya cuma 4.000. Baru 4.000 itu selama 4 bulan saya dapatkan gitu teman-teman. Tapi kalian lihat penontonnya. Penontonnya itu stabil ya. Penontonnya itu 20.000, 90.000 penontonnya ya, 10 hari 90.000 juga misalkan setiap harinya saya nggak hilang kok 2.000 3.000 setiap hari penonton. Nah di situ ya kan ini channel YouTube ini kadang saya malas gitu yang ngeladenin netizen. Makanya kadang-kadang misalkan ada orang netizen gitu. Netizen komen kayak gini 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 gini. Saya cuma like aja, saya like doang gitu. Malas gitu teman-teman. Kemarin saya bikin postingan udah tahu itu postingan editan. Sengaja kenapa bukan saya ngeditnya ngasal ya. Itu kemarin saya upload AdSense saya. Itu AdSense saya 11 juta kan masih ingat kan di postingan saya. Udah tahu itu editan bagi orang yang peka itu adalah editan. Kenapa? Kenapa? Itu yang 90%, yang 9% saya tidak rubah. Kenapa? Supaya orang bisa ini adalah bukan AdSense. AdSense itu memang AdSense beneran saya, tapi AdSense saya memiliki AdSense 4 AdSense teman-teman ya. Itu AdSense yang baru ya. Itu AdSense yang baru untuk channel apa namanya? Channel vlog saya yang satu lagi karena saya ingin pisahkan. Itu dalam 1 bulan saya sudah mendapatkan 1 juta berapa? 1 juta berapa? 1.180 lebih gitu ya. Nah, akhirnya saya edit menjadi 11 juta. Nah, itu kenapa? Itu untuk membuat para YouTuber pemula untuk semangat ketika melihat postingan saya seperti itu. Tujuan saya ke situ.
Tujuan saya karena untuk membangun semangat para YouTuber pemula, teman-teman. Jangan sampai down. Nah, di situ. Bukan misalkan saya buat postingan ya 11 juta, terus saya posting gitu kan. Saya mau nipu. Itu nipu apa yang dirugikan? Orang lain apa yang ngerugi gitu kan? Orang itu nggak ada ngerugikan orang lain. Itu senang-senang saya ketika saya upload postingan 11 juta kayak 20 juta kayak. Kalian belum tahu aja adsense saya yang satu lagi, ya kan? Nah, tapi nggak penting sih saya istilahnya nggak penting saya apa ya ria-ria nunjukin penghasilan kayak gitu nggak penting kalau menurut saya ya. Jadi jadi lucu aja gitu ketika, "Ah, ini editan loh, nggak gini, wak 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 wak," gitu. Makanya saya nggak balas ya. Terus kenapa postingan saya dihapus, dihapus kan, saya maka postingannya dihapus. Malas sih ngeladenin orang-orang netizen kayak gitu teman-teman. Udah tahu, udah bagi orang yang udah tahu itu AdSense ada editan, ya tentunya udah diem aja gitu kan. Nggak ada pentingnya juga dia keluar-keluar, "Ah, ini editan editan." Emang lu ngerasa ketipu gitu? Gue nipu, nipu apaan gitu kan? Kadang lucu ya di situ. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Intinya kita sebagai YouTuber pemula jangan malas untuk belajar teman-teman. Ambil ilmu-ilmu positif untuk yang diambil, ambil ilmu-ilmu penting ketika kita yang butuhkan ilmu tersebut, ambil aja gitu nggak apa-apa. Jadi ketika ilmu itu nggak terlalu penting buat saya. Misalkan kalian nonton nih, ini video jam tayang kalian udah tahu lah upload jamnya jam berapa. Ini nggak penting nih, saya udah tahu jam upload videonya. Kalian nggak apa-apa nggak diambil juga. Masih banyak kok yang lain yang masih membutuhkan informasi yang kayak gini gitu teman-teman. Jadi intinya kita sebagai penonton janganlah menjadi netizen yang kerjaannya cuman cuap-cuap di mulut di komentar doang gitu teman-teman ya. Jadi intinya kita seorang konten kreator, kita tentunya bisa dong, bisa menghargai orang, bisa memahami dong orang ketika menjadi konten kreator itu apa tujuan dia. Oh, tujuan dia itu apa? Viewers kan? Ya kan? Viewers kan, AdSense kan yang dituju. Tapi setidaknya kita nggak ngerugiin orang, malah kita bisa ngebantu orang gitu kan. Kita bisa ngebantu yang namanya ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Toh ketika mereka komen-komen yang aneh-aneh kayak gitu, toh mereka itu nonton video saya gitu kan. Nah, seperti itu, ya nggak teman-teman? Jadi intinya kita tuh seorang YouTuber pemula ya terutama ya. Banyak-banyak berdoa aja, banyak-banyak ilmu belajar ilmu seputar YouTube aja untuk kembangin channel YouTube kita gitu ke teman-teman. Ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat upload video teman-teman karena konsisten upload video itu sangat penting. Juga kalian bisa harus pahami tadi seperti saya katakan tadi, kalian harus bisa pahami traffic penonton channel YouTube kalian itu biasa mereka nonton tuh jam berapa. Nah, itu adalah hal yang paling penting. Tapi kalau misalkan kalian pengen coba, silahkan. Ini adalah jam-jam ketika saya upload video. Yang pertama jam 10 pagi, terus juga jam 4 sore, terus juga jam 8 malam. Itu yang biasa saya upload. Soalnya di situ saya bisa memahami ketika orang buka HP gitu, teman-teman. Ya, itu adalah hal penting ketika kalian bisa upload video jam berapa di situ. Kalian harus tahu ya, teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan bisa bermanfaat video-video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.